Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Family Corner Smart People Church. Kita akan mulai dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin di dalam pemberitaan firman-Mu, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap pendengar acara ini, Tuhan yang beracara dan setiap orang yang mendengarkan kiranya boleh diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas satu topik tentang keluarga, yaitu tentang membangun keluarga Kristen yang bahagia dan harmonis. Keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan dambaan ya setiap pasangan, setiap orang yang memasuki kehidupan berkeluarga. Namun di dalam kenyataannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis tentu tidak semudah apa yang disampaikan, apa yang kita ucapkan. Karena seperti sebuah pepatah dari Kay Savory mengatakan bahwa kita tidak bisa memilih di keluarga seperti apa kita dilahirkan, tetapi kita bisa memilih keluarga seperti apa yang akan kita bentuk. Nah, dalam arti bahwa setiap keluarga itu merupakan anugerah, merupakan pemberian, ketetapan dari Tuhan yang kita miliki dan kita tidak punya pilihan untuk itu. Mungkin kita terlahir dari sebuah keluarga yang kita anggap tidak ideal dan bahkan ada orang yang membandingkan diri mungkin dengan keluarga lain yang sepertinya lebih bahagia, lebih ideal dan sebagainya. Namun sebenarnya setiap keluarga itu ada tantangan masing-masing ya, karena dalam relasi antar pasangan, orang tua dan anak, anak dengan orang tua, ya, dan seluruh aspek kehidupan berkeluarga itu tentu ada proses. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa keluarga itu sebuah keniscayaan, kita tidak bisa memilih, namun kita bisa memilih keluarga seperti apa yang akan kita bentuk. Dalam arti dengan cara bahwa kita bisa membuat sebuah pilihan, membuat sebuah perencanaan untuk membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, dan itu tentunya membutuhkan kerjasama dari masing-masing pihak di dalam keluarga, khususnya dalam hal ini adalah pasangan suami istri. Nah, untuk kaitannya dengan keluarga yang bahagia, itu bukanlah keluarga yang tanpa konflik atau masalah. Karena tentu tidak mungkin bahwa keluarga itu tidak diwarnai dengan persoalan atau ketidaksesuaian satu dengan yang lain. Karena laki-laki dan perempuan itu saja sudah berbeda ya, sudah memiliki banyak ciri khas masing-masing gitu ya. Contohnya misalnya perempuan itu lebih banyak dikaruniai kosakata ya oleh Tuhan karena ada hormon berbahasa FOXP2 itu yang membuat wanita itu terlahir dengan kelebihan yaitu kemampuan berbahasa sehingga dalam satu hari bisa menghabiskan 20.000 kata. Ya, sedangkan laki-laki dalam satu hari maksimal 7.000 kata. Jadi perbandingannya adalah 13.000 kata. Namun bagaimana seorang perempuan itu bisa atau seorang istri ya bisa mengelola kata-katanya bisa menjadi kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati orang lain dan memberkati anggota keluarganya. Nah, seringkali bisa jadi permasalahan itu muncul ketika masing-masing pihak tidak bisa memahami satu dengan yang lain. Ya, misalnya ketika di dalam pemahaman
tentang sebuah masalah, cara pandang tentang bagaimana mengasuh anak dan sebagainya, bisa saja antara pasangan itu muncul perbedaan dan perbedaan itu ketika tidak dikomunikasikan dengan baik bisa menimbulkan permasalahan. Jadi keluarga itu sebenarnya kalau punya masalah itu, sebuah kenyataan ya yang dihadapi. Namun bagaimana mereka ketika berhadapan dengan masalah itu yang menjadi kuncinya. Ya, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mampu mengelola setiap konflik yang muncul. Dan konflik yang muncul itu menjadikan masing-masing untuk lebih memahami satu dengan yang lain dan bagaimana mereka, eee, belajar untuk bernegosiasi, untuk menyelesaikan masalah bersama-sama dengan win-win solution. Tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang mau menang sendiri. Itulah, sebuah keluarga. Nah, ada sebuah, humor ya, orang mengatakan bahwa di dalam pernikahan itu tidak hanya, seseorang itu tidak hanya melalui proses engagement ring ya, eee, mengenakan cincin pertunangan ya, tidak hanya mengenakan selanjutnya adalah wedding ring ya, cincin pernikahan, tetapi ada ring yang ketiga yaitu suffering gitu ya, penderitaan. Nah, apakah memang benar ketika seseorang masuk di dalam pernikahan itu identik dengan penderitaan? Nah, sebenarnya itu adalah ini adalah sebuah catatan bahwa ketika seseorang itu masuk di dalam pernikahan, biasanya kan punya konsep yang ideal ya, bahwa nanti akan bisa punya keluarga yang ideal, yang langsung ya otomatis bisa bahagia. Nah, namun kebahagiaan dalam pernikahan itu bukan seperti hadiah yang turun dari langit, yang tiba-tiba kita langsung miliki begitu saja. Memang Tuhan membentuk keluarga supaya setiap orang bisa saling melengkapi, ya suami dan istri saling melengkapi di mana suami sebagai kepala, istri sebagai penolong dan disitulah kemudian mereka saling memenuhi panggilan Tuhan atas hidupnya sehingga bisa lebih maksimal memuliakan Tuhan dan melahirkan keturunan ilahi. Namun tidak jarang di dalam pernikahan terjadi gesekan satu dengan yang lain karena ada faktor egois misalnya. Sehingga itu masing-masing harus belajar menurunkan ego. Masing-masing harus menanggalkan, eee, kepentingan pribadi yang ingin ditonjolkan. Dan itu bagian yang tidak mengenakan secara daging. Itulah ibaratnya digambarkan seperti suffering. Karena ketika seseorang ingin memahami pasangan, maka dia harus menerima juga segala kekurangan dan kelebihan pasangannya. Dan sebagaimana dia sendiri juga membutuhkan penerimaan dari pasangan, karena setiap orang juga pada dasarnya memiliki weakness point. Nah nah bagaimana, apakah pernikahan itu lalu menimbulkan, selalu menimbulkan tantangan yang membuat orang juga akan menjadi takut dalam pernikahan. Nah, sebenarnya ini kan, ketika yang disebut suffering, ada sebuah buku saya baca yang judulnya "Menikah Sama Dengan Mati Terhadap Diri Sendiri". Dalam arti yang dimaksudkan adalah suffering ini setiap orang yang masuk di dalam pernikahan atau berkeluarga itu mau menanggalkan keakuannya, itu yang disebut sebagai bagian dari proses yang bisa saja dianggap itu bagian dari menderita ya, karena seseorang itu tidak menjadi bebas, karena harus memahami satu dengan yang lain, saling, eee, menjaga perasaan, saling bisa menyesuaikan satu dengan yang lain. Nah, namun kita mau belajar pada saat ini ada suatu pesan firman Tuhan untuk para istri dan para suami. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19, saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.
Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, ayat ini tentu tidak asing bagi kita karena ini merupakan sebuah tuntunan, pedoman untuk pasangan suami istri di dalam pimpinan kehendak Tuhan ya. Nah, di bagian yang pertama itu terkait dengan tanggung jawab istri. Nah, kata tunduk di situ memakai istilah di dalam bahasa aslinya, teks bahasa Yunani-nya memakai istilah hupotasso. Ya, hupotasso di situ dimaknai tunduk. Ya, tunduknya itu secara sukarela karena dalam bentuk middle voice. Lalu ini adalah bentuknya imperatif ya. Imperatif itu dalam arti perintah. Jadi kata tunduk di sini bukan sebuah himbauan. Kamu sebaiknya tunduk loh gitu ya. Tapi tunduklah sebagai sebuah perintah yang wajib dilakukan dan dilakukannya dengan penuh kesadaran serta terus-menerus karena bentuknya present tense. Jadi tunduk kepada suami itu seperti kepada Tuhan karena demikianlah yang seharusnya di dalam Tuhan. Jadi itu merupakan tanggung jawab istri ketika seorang istri memahami posisinya bahwa dia adalah seorang istri yang merupakan istri yang takut akan Tuhan, maka dia dengan sukarela akan melakukan firman Tuhan ini. Nah, sedangkan tanggung jawab suami, ya next, tanggung jawab suami itu dikatakan bahwa suami sebagai kepala dari istri, next, itu untuk memilih untuk mengasihi istri dengan sukarela, ya, tanpa syarat. Karena apa? Masing-masing pihak ya, kalau tadi istri itu tunduk kepada suami tidak menunggu ya, saya akan tunduk kepada suami kalau suami itu mengasihi saya. Ya. Atau sebaliknya, suami akan mengatakan, saya akan mengasihi istri kalau istriku bisa tunduk sama aku. Nah, karena firman Tuhan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan ini perintah Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan itu yang merupakan kunci untuk menjadikan rumah tangga atau keluarga itu berbahagia. Jadi suami sebagai kepala ketika mengasihi istri itu sebagai bagian dari ketaatan kepada perintah Tuhan karena ayat di Kolose pasal 3 yang sudah kita baca tadi itu berbicara mengenai perintah ya, imperatif bukan himbauan dan bentuknya present, artinya terus-menerus dilakukan. Tidak sesekali atau ketika istri memenuhi syarat gitu ya, tetapi mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberi diri dengan berkorban. Jadi wujud tanggung jawab dari suami, dia rela berkorban seperti teladan Kristus yang berkorban bagi jemaatnya. Nah, di dalam pernikahan ada berbagai macam faktor yang merupakan eh, faktor-faktor yang menentukan ya apakah rumah tangga itu akan menghadapi masalah, mampu bagaimana pasangan suami istri itu mampu mengelola setiap masalah yang ada. Nah, itu ditentukan bagaimana dari kemampuan mereka untuk belajar satu dengan yang lain, untuk beradaptasi dan berkomunikasi, ya. Itu juga bagian dari bagaimana mereka bersepakat untuk menyelesaikan masalah dan mendiskusikan secara bersama-sama. Nah, kenapa komunikasi itu sangat penting? Merupakan salah satu faktor dari kebahagiaan dalam pernikahan. Ya, next. Karena komunikasi itu menentukan dan ketika dalam sebuah riset dinyatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu aspek kepuasan dalam pernikahan. Nah, kepuasan dalam pernikahan itu maksudnya seperti ini. Jadi, bagaimana ketika seseorang itu masuk di dalam pernikahan dengan sebuah idealisme, punya kerinduan, harapan nanti pernikahannya seperti apa. Nah, tapi ketika masuk dalam pernikahan tentu
ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi karena setiap orang harus belajar realistis dengan kenyataan, dengan realita yang dihadapi bahwa tidak semua yang ada di dalam pernikahan itu ideal. Nah, bagaimana mereka itu berproses lalu merasakan kepuasan di dalam pernikahan itu ditentukan ada dalam banyak aspek ya, salah satunya aspek komunikasi. Nah, komunikasi yang diharapkan yang terjadi antara suami istri itu adalah komunikasi yang bersifat membangun, ya, yang konstruktif. Komunikasi yang mengapresiasi, ya, afirmatif, mengapresiasi pasangan, mau mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh pasangan dan komunikasinya juga berusaha untuk menguntungkan kedua belah pihak, bukan mau menang sendiri. Komunikasi yang dua arah, ya, yang disebut komunikasi itu adalah dua arah. Dan ketika berkomunikasi, suami istri itu sebenarnya sedang ada di dalam area bonding time. Jadi suami istri itu butuh waktu untuk kebersamaan di tengah-tengah kesibukan. Suami mungkin banyak kesibukan bekerja, istri juga, bahkan istri di zaman sekarang ini juga banyak yang berkarir. Nah, di tengah kesibukan yang ada, bahkan sama-sama mengurus anak. Nah, bagaimana ketika mereka itu menyempatkan dengan menyediakan waktu satu sama lain untuk bonding time, itu sangat penting. Nah, next, ada 3 elemen di dalam komunikasi yang perlu dipahami bersama, bahwa komunikasi yang berhasil itu tidak hanya terkait dengan bagaimana isi komunikasi itu. Karena tulisan atau kata-kata di dalam sebuah komunikasi itu hanya berdampak 7%. Jadi pesan, ya, pesan yang disampaikan itu hanya berdampak 7% terhadap keberhasilan sebuah komunikasi itu bisa ditangkap secara tepat oleh pasangan, bisa direspon secara positif oleh pasangan. Nah, selebihnya apa? Cara menyampaikan pesan, cara berkomunikasi dengan pasangan itu menentukan, ya, terkait dengan bagaimana intonasi suara yang merupakan faktor penting 38%. Jadi sebuah pesan yang positif, yang baik, tapi ketika disampaikan dengan intonasi yang tidak tepat bisa disalahpahami oleh pasangan. Kemudian bahasa tubuh itu komunikasi nonverbal, bisa melalui mimik wajah, gerakan tangan, ekspresi tubuh yang lainnya, itu yang paling besar pengaruhnya, yaitu 55%. Ketika kita misalnya berkomunikasi dengan pasangan, tujuannya baik, isi pesannya baik, tapi ketika itu disampaikan dengan cara yang kurang tepat, dengan intonasi yang kurang tepat, bisa berdampak negatif. Itu sebabnya bagaimana pasangan itu atau di dalam keluarga suami istri mau belajar berkomunikasi dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dan ini sangat penting karena salah satu keberhasilan di dalam pernikahan dan menurut penelitian 3 faktor terbesar di dalam pernikahan yang menentukan apakah keluarga itu akan menjadi keluarga yang harmonis atau tidak, ada banyak faktor, ya. Ada faktor ekonomi, ya, faktor komunikasi, ya, dan berbagai faktor lainnya, tapi yang penting, ya, salah satunya adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang merupakan dasar di dalam pernikahan yang terus harus dibangun bersama, itu dasar-dasarnya antara lain, ya, kesediaan untuk berkata jujur, dalam arti bahwa setiap pasangan itu harusnya terbuka, ya, tidak ada satu hal yang ditutup-tutupi. Terbuka dalam arti dia jujur apa adanya dan berani
Menceritakan meskipun kondisinya ketika dia, kondisi yang menghadapi masalah gitu, daripada curhat ke orang lain lebih baik curhat ke pasangan. Daripada takut ya nanti pasangan, kadang-kadang kan orang takut gini, "Oh nanti suamiku atau istriku sedih," lalu menutupi, memendam masalah. Tapi suatu saat kalau pasangan itu tahu dari orang lain, bahkan itu bisa menimbulkan konflik tersendiri karena dianggap, kenapa orang lain lebih tahu dibandingkan dia yang adalah suami atau istrinya. Jadi kesediaan berkata jujur ini, penting, ada ayatnya yang saya akan membacanya di dalam Efesus pasal yang keempat. Jadi Bapak Ibu yang ikut ya menyimak acara ini, mari kita membacanya bersama-sama. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya. Nah, jadi itu ayat 25, ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Jadi ini merupakan dasar komunikasi ya yang perlu dimiliki oleh suami istri. Ya tadi ya, berkata jujur dan jangan memendam amarah. Ya, jangan sampai iblis mengambil bagian untuk membuat perselisihan satu sama lain karena ketidakterbukaan. Lalu yang kedua, kesediaan untuk mendengar. Nah, jadi biasanya dalam komunikasi atau percakapan masing-masing pihak itu kepengennya didengerin, tapi sulit untuk mendengar. Ya, karena masing-masing kan kepingin untuk orang lain tahu apa yang dirasakan, apa yang dialami. Namun di dalam pernikahan kesediaan untuk mendengar itu sangat penting. Ya, karena justru pernikahan itu menjadi sebuah wadah untuk setiap orang bisa bertumbuh satu dengan yang lain, untuk saling, mendapatkan support, ya. Jadi support system yang terbesar di dalam hidup ini, itu adalah keluarga dan terutama dari pasangan. Karena kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan orang lain, dan orang lain yang diharapkan sebagai support system terutama adalah pasangan kita. Itu sebabnya sebagai suami atau istri berikan waktu. Kalau engkau sebagai suami berikan waktu untuk istrimu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Untuk dia bisa curhat. Ya, bukan hanya istri ya yang membutuhkan didengarkan perasaannya juga, ya bukan hanya didengarkan apa yang dikatakan, tetapi apa yang dirasakan juga. Suami juga membutuhkan itu. Itu sebabnya kalau pemirsa mendengarkan siaran ini, kalau engkau sebagai istri, berilah kesempatan untuk suamimu menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi isi hatinya, apa yang perlu dicurhatkan. Karena komunikasi yang bagus itu bukan hanya komunikasi yang biasa-biasa saja, dalam arti komunikasi yang menanyakan bagaimana kabarmu, apa yang kamu rasakan gitu ya. Nah, itu komunikasi yang normatif. Sama halnya ketika orang tua terhadap anak. Kadang-kadang kan kita berkomunikasinya hanya menanyakan hal-hal yang normatif. Normatif itu yang umum, yang lazim ditanyakan oleh siapapun. Ya, tidak hanya orang tua yang bertanya itu. Misalnya, "Gimana ujianmu tadi? Kamu bisa nggak?" Nah, itu kan pertanyaan yang menunjukkan care memang ya. Kalau sebagai orang tua mau berkomunikasi dengan anak menanyakan hal itu sangat bagus, tapi tidak cukup.
Ya, itu maksudnya daripada orang tua yang cuek gitu. Itu bagus sih ya perhatian menanyakan apa yang sudah dilewati oleh anak di sekolah gitu ya. Tapi tidak cukup hanya di situ, karena anak membutuhkan apa yang dirasakan itu juga tersampaikan. Sehingga orang tua perlu membuka diri, memberikan waktu, memberikan hatinya untuk anak itu bisa juga apa ya, berani menyampaikan apa yang menjadi kegagalannya, apa yang menjadi keresahannya. Jadi di dalam keluarga Kristen, di dalam pernikahan itu seharusnya masing-masing pihak itu bisa menerima kondisi pasangan maupun kondisi anggota keluarga lainnya dalam kondisi terburuk sekalipun ya, bagi terburuk dalam tanda kutip ya, karena kita ketika ada di dalam rencana Tuhan tidak ada hal yang buruk gitu ya sebenarnya. Semuanya mendatangkan kebaikan. Tapi kalau seandainya ada misalnya kegagalan, hal-hal performa terburuk, performa yang dianggap kurang pas gitu ya, tapi bisa diterima oleh pasangan, ketika itu anak juga bisa diterima oleh orang tua di tengah-tengah kondisinya yang ada banyak masalah yang perlu dicurhatkan, dan orang tua bisa merangkul dia, bisa memahami dia, bisa menerima apa adanya. Itulah kesempatan momen yang berharga yang membuat anak itu akan terbuka, membuat anak itu akan merasa dia dicintai, diterima apa adanya, dicintai tanpa syarat. Sama halnya ketika suami itu diterima oleh istri apa adanya, ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bahkan dia bisa bercerita apapun, bisa didengarkan, itu menjadi sebuah kesempatan ya untuk istri juga bisa lebih lagi mensupport suaminya, dan sebaliknya ketika istri yang membutuhkan perasaannya itu juga divalidasi ya, karena istri atau wanita itu kan lebih dominan perasaannya, dan perasaannya itu seringkali membutuhkan validasi. Validasi itu penting karena ketika dia merasakan sesuatu dan dia membutuhkan ventilasi ya, membutuhkan penerimaan, membutuhkan curhat, maka ketika dia nyaman dengan suaminya, maka dia akan bercerita, bebas dan leluasa menceritakan itu semua kepada suaminya. Nah, kemudian jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, tapi perkataan yang membangun, yang dimana ketika orang mendengarkan itu mendapatkan kasih karunia. Jadi di dalam pernikahan yang sehat seharusnya kata-kata yang terbangun satu dengan yang lain adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang positif. Ya, jadi kalau yang seharusnya ya kata-kata kotor itu tidak menjadi bagian di dalam keluarga anak-anak Tuhan ya, seharusnya demikian. Karena apa? Karena setiap perkataan dari mulut kita itu adalah keluar dari hati. Dan orang yang sudah diperbaharui di dalam Yesus Kristus, maka dia juga akan mengeluarkan kata-kata yang penuh berkat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang konstruktif, kata-kata yang positif. Nah, berikutnya elemen-elemen itu tadi sudah saya sampaikan, keterbukaan, kejujuran, kemudian konsistensi, ya, di mana suami istri itu konsisten, ya, satu dengan yang lain. Ketika mereka sudah sepakat untuk satu hal, maka dia konsisten dengan apa yang sudah disepakati. Termasuk suami istri itu perlu sepakat konsisten ketika mendidik anak. Ya, ketika mereka sudah mengkomunikasikan terlebih dahulu apa yang menjadi rule, aturan di dalam keluarga, apa yang menjadi kesepakatan di dalam pola asuh, itu perlu dijalankan bersama secara konsisten. Nah, tidak jarang misalnya ada satu pihak
yang melanggar kesepakatan itu, maka membuat anak menjadi bingung. Ini saya harus nurut siapa? Nurut papa atau nurut mama? Karena papa sama mama tidak sepakat, tidak sehati. Ya, dan itu sangat membingungkan anak dan akan dalam parenting, dalam pengasuhan itu akan menjadi sebuah masalah di kemudian hari ketika masing-masing pihak itu tidak menyadari bahwa mereka sudah tidak konsisten. Kemudian kepercayaan, trust ini perlu dibangun satu dengan yang lain di dalam pernikahan, karena ketika seseorang kehilangan trust dengan pasangannya, maka itu menjadi pintu masuk untuk masalah-masalah yang lain bisa masuk di dalam pernikahan mereka, di dalam keluarga mereka. Lalu komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang penuh empati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam hal ini adalah yang dirasakan oleh anggota keluarga lainnya. Jadi ketika ada anggota keluarga yang sedang menghadapi masalah, kita ikut berusaha, ikut mensupport dia, memiliki kepedulian, bukan hanya kepedulian, ikut merasakan apa yang dirasakan, sehingga itulah wujud dari saling support satu dengan yang lain di dalam sebuah keluarga. Nah, untuk membangun komunikasi yang efektif dan konstruktif, saya memberikan beberapa tips ya. Di sini ada 6 tips. Ya, sebenarnya tipsnya banyak ya, karena waktu yang terbatas, saya akan membahas tentang komunikasi yang efektif dan konstruktif dengan 6 kunci ya di dalam slide berikutnya. Nah, komunikasi yang efektif dan konstruktif itu adalah yang menggunakan I statement. Maksudnya itu seperti apa ya? Nah, yang saya tuliskan di sini adalah komunikasi yang asertif. Asertif itu gini, komunikasi yang dia jujur terhadap apa yang dirasakan, jujur terhadap perasaannya sendiri, tapi tidak menyudutkan orang yang diajak bicara, tidak menyalahkan secara langsung kepada orang yang diajak berbicara. Itulah komunikasi yang asertif. Ya. Jadi biasanya kan gini, ya ketika seseorang misalnya antara pasangan ya, suami ke istri atau istri ke suami, mereka menghadapi ada perasaan yang tidak senang gitu ya terhadap pasangannya atau tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh pasangan. Biasanya kata-kata yang muncul adalah kamu, ya, you gitu. Kamu sih, kenapa mutusin ini? Kenapa kamu ngambil keputusan ini padahal dari kapan hari aku nggak setuju? Kamu sih cara didik anak dengan cara yang salah yang aku nggak suka. Nah itu seringkali kan kata-kata kamu itu isinya penuh dengan judgement. Ya, isinya cenderung menyalahkan pasangan. Tetapi komunikasi yang asertif itu I statement. Misalnya tadi ya, ada cara atau perilaku pasangan terhadap anak yang kita nggak setuju. Atau ada keputusan dari pasangan yang tanpa melibatkan kita, belum didiskusikan, tiba-tiba diputuskan sendiri. Nah, itu kita bisa mengatakan seperti ini. Saya itu sedih waktu kemarin papa nggak ngajak aku bicara untuk mengambil keputusan penting ini. Nah, itu jadi ngomongnya saya. Pada waktu kemarin anak kita ngadepi masalah ini, aku tuh sedih. Nah, jadi itu kaitannya dengan jujur dengan apa yang dirasakan sehingga pasangan tahu perasaan kita, pasangan tahu kesedihan kita, pasangan memahami permasalahan yang ada di hati kita, tetapi tanpa menyalahkan. Dan itu nanti diharapkan dampaknya lebih positif. Kemudian yang kedua adalah dialog yang bermakna. Nah, ini ya, jadi dialog itu adalah dua pihak dan komunikasi yang saling menghargai satu dengan yang lain itu secara sehat, maka disertai dengan mimik wajah, bahasa nonverbal,
yang saling menghargai dengan tatapan mata misalnya, dengan tersenyum. Meskipun mungkin kondisi sedang capek ya, pulang dari kerja, ada banyak masalah, tapi ketika pasangan misalnya, pasangan mau curhat, kita sedang, rasa galau karena ada banyak masalah, kita bisa katakan, "Oh ya nanti ya, nanti agak malam gimana, aku mau istirahat dulu." Kan itu lebih enak ya, sehingga pasangan tidak merasa, diabaikan, dicuekin, nggak dipedulikan gitu. Nah, sharing perasaan dari hati ke hati ini sangat penting karena antar pasangan itu ketika mereka hatinya, bisa, apa, klop gitu ya, ada klik ya, bonding, maka itu memperkuat ketangguhan mereka di dalam menghadapi masalah dalam keluarga, memperkuat untuk rasa saling mendukung satu dengan yang lain, memperkuat rasa penerimaan satu dengan yang lain. Nah, jadi, itu sangat penting, ya termasuk di dalam komunikasi itu kita juga belajar ya, hendaknya belajar untuk menghargai dan menerima pendapat pasangan. Meskipun pendapatnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan pendapat kita. Dan itu memang tidak mudah ya, butuh dipelajari, butuh, eee, sebuah effort ya, usaha untuk kita mengkondisikan diri menerima apa yang disampaikan oleh pasangan dengan cara tidak tiba-tiba langsung meng-cut atau membantah. Bahkan, eee, jangan sampai itu di depan orang lain, ya. Jadi ketika pasangan misalnya menyampaikan sesuatu lalu kita membantah di depan orang lain dengan cara yang, eee, langsung spontan gitu ya, mungkin sekali waktu pernah keceplos gitu, tapi sebaiknya itu menjadi sebuah koreksi, introspeksi diri, jangan sampai itu terulang. Bahkan di depan anak-anak pun jangan sampai terjadi, yang seperti itu ya, adu pendapat, saling menyalahkan dan sebagainya. Nah, kenapa demikian? Bukan berarti mau munafik di depan orang atau di depan anak. Kalau mau, eee, saling berargumen terhadap pendapat, sekali waktu kan bisa saja ya, masing-masing merasa, "Ini pendapatku ini harus tak sampaikan ke pasangan," dan satu dengan yang lain misalnya pendapatnya belum ada titik temu dan saling berargumentasi. Itu oke-oke saja di dalam, kesepakatan berdua ya, cari waktu di mana misalnya di dalam kamar, di mana, tidak ada pihak yang merasa dipermalukan ya ketika itu didengerin oleh orang lain. Apalagi kalau itu di hadapan anak, anak bisa menjadi trauma, "Ini orang tuaku konflik terus," gitu. Kalau di hadapan orang lain, ya seorang suami itu tidak suka ya dia misalnya, eee, langsung ya mendapatkan respon yang dianggap penolakan gitu ya di hadapan orang lain. Karena suami itu, eee, kebutuhannya adalah dihargai, dihormati ya terutama oleh pasangannya. Nah, sehingga ketika istri misalnya tidak setuju, nanti tunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan bahwa nggak setujunya itu seperti apa dan pada waktu yang, di mana mereka berdua gitu ya, untuk sama-sama saling bertukar pikiran, saling, memberi masukan satu dengan yang lain. Nah, dalam hal ini suami juga butuh, kerendahan hati ya, untuk juga sekali waktu menanggalkan atau mengurangi egonya untuk dia juga belajar mau mendengarkan apa pendapat istri. Karena istri itu kadang feeling-nya tepat ya, karena istri dikaruniai feeling yang lebih kuat gitu ya. Namun suami itu rasional ya, biasanya lebih rasional, dikaruniai dengan pemikiran yang rasional dalam banyak hal, sehingga istri juga perlu mendengarkan pendapat suami. Nah, jadi yang terjadi ketika saling ini bisa terisi satu dengan yang lain, maka, komunikasi itu menjadi terbangun dan segala hal, ada masalah, ada tantangan, kesulitan di dalam kehidupan,
itu terasa lebih ringan ketika pasangan ini kompak satu dengan yang lain. Apalagi ketika kompak juga dengan anak-anak. Ya, jadi lebih baik itu dikomunikasikan. Jangan sampai terjadi yang seperti ini, menduga-duga, mendiamkan persoalan. Ya, jadi kadang-kadang bisa terjadi overthinking. Overthinking itu maksudnya pasangan tuh menduga, ya, suami atau istri menduga pasangannya ketika misalnya lebih banyak diam atau wajahnya lagi kurang tersenyum gitu ya, kurang menunjukkan senyum, kemudian diduga-duga, wah ini kenapa gini ya. Nah bisa saja bukan karena sedang bermasalah dengan pasangannya, mungkin dia sedang siklus atau apa ya, kalau perempuan itu kan ada siklus. Nah sehingga perasaannya lagi galau. Nah sehingga ini jangan dibiarkan kemudian saling menduga gitu ya. Wah ini pasanganku kok hari ini kurang tersenyum, tiba-tiba tidak enak diajak komunikasi, lebih banyak diam. Nah lebih baik ya kita memang pada waktu itu kalau lihat pasangan kondisinya kurang pas, jangan terlalu banyak bicara dulu, tunggu saat yang tepat, ketika hatinya lebih tenang, ya lebih enak suasananya untuk diajak ngomong, maka baru dikomunikasikan. Jadi kalau bisa, jangan dipendam. Seringkali orang berusaha memendam, merepress perasaannya, padahal dia ada rasa tidak enak hati dengan pasangan, atau tidak enak hati antara anak ke orang tua atau orang tua ke anak, tapi tidak dikomunikasikan. Bahkan menduga-duga ternyata dugaannya itu salah. Jadi mendiamkan persoalan. Atau sekarang ini ada istilah, ada orang yang menggunakan silent treatment. Tujuannya supaya tidak terjadi konflik, nggak rame. Tapi sebenarnya pasangan itu lebih dirugikan ketika silent treatment. Karena apa? Masalah persoalan itu tidak terkomunikasikan, tidak didiskusikan, dan pasangan itu merasa dicuekin dengan didiamkan begitu saja. Dan itu bisa menjadi bom waktu. Karena ketika masalah dibiarkan ditekan, masalah itu sebenarnya masih ada, tapi dianggap tidak ada. Dan ketika ada pemicu yang nantinya akan muncul itu bisa berbahaya. Ya, jadi lebih baik pasangan itu rajin mengkomunikasikan, berdiskusi satu dengan yang lain. Termasuk kesepakatan dari pasangan yang punya anak untuk bagaimana mereka juga memberi waktu, memberi kesempatan untuk anak itu berdiskusi. Ya, anak itu juga diterima pendapatnya, anak itu didengarkan perasaannya. Nah, itu sangat penting. Lalu jangan lupa 3 kata kunci, yaitu kata tolong, kata maaf, dan terima kasih. Berapa banyak kita ini seringkali menganggap itu sebagai hal yang, sudahlah, kan sudah pernikahan ini sudah sekian puluh tahun, kan dia ngertiin aku gitu ya, sehingga aku enggak perlulah ngomong terima kasih gitu, itu sudah menjadi kewajibannya. Nah, padahal pasangan itu juga butuh diapresiasi. Termasuk tadi kata tolong, ya kata tolong. Mungkin kita menganggap itu sudahlah, itu kan bagian dari kebiasaan dia sudah melakukan itu. Ya, tapi tetap ya kita perlu mengucapkan kata tolong, terima kasih, juga maaf ketika bersalah. Jangan gengsi ketika bersalah untuk mengatakan maaf ya gitu ya. Karena apa? Ketika kita menyampaikan itu dengan tulus, maka orang yang menerima, ya, yang mendengarkan itu akan merasa, "Oh iya ya, dia kok menyadari ya kalau dia itu salah gitu ya, masa aku nggak mau mengampuni." Nah sama halnya, kadang kita terhadap anak juga ya, bisa saja kita ini, pernah salah, ya bisa salah paham juga terhadap anak. Itu sebabnya sebagai orang tua jangan pernah gengsi untuk minta maaf kepada anak. Karena itu kata kunci yang membuat dia itu merasa, "Oh iya ya,
ternyata orang tuaku ini juga manusia biasa yang bisa salah, tapi orang tuaku itu dengan punya kebesaran hati mau minta maaf, maka aku akan memaafkan. Maka aku juga belajar bahwa ketika aku salah, aku juga belajar minta maaf dan belajar memaafkan orang lain. Ya, jadi saya ingat ada sebuah statement yang disampaikan oleh Bapak Daniel Alexander. Beliau pernah mengatakan demikian ini, bahwa di dalam keluarga bisa saja terjadi pasang surut kehidupan, bisa saja keluarga itu pernah kekurangan. Ya, jadi di dalam pernikahan, di dalam keluarga, itu bisa saja terjadi kekurangan masalah finansial, tetapi jangan pernah kekurangan kata maaf. Jangan pernah kekurangan untuk saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan itu sangat penting. Karena apa? Hari-hari ini banyak ya problem di mana saya juga selain sebagai dosen, saya sebagai seorang konselor yang menangani ada beragam permasalahan dari klien saya, dari konseling. Dan beberapa di antaranya adalah faktor tentang bagaimana pola asuh di masa lalu yang berdampak ketika mungkin dia saat ini sudah menjadi orang yang secara performa tampak dari luar dia adalah orang yang sukses. Bahkan dalam karir, begitu cemerlang karirnya, namun ada ganjalan ketika problem pengasuhan, pola asuh di masa lalu yang masih tersisa berdampak sampai saat ini, yaitu ada rasa tertolak, ada rasa ketidakadilan, krisis kasih sayang, krisis penerimaan yang membuat dia itu merasakan ada sisi-sisi di dalam dirinya yang kurang. Dan itu sebabnya orang tua perlu, ya memang tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua, tidak ada orang tua itu yang sempurna, tidak ada pola asuh yang kita warisi dari generasi yang lalu itu yang kemudian kita semuanya bisa kita terapkan pada saat ini. Karena setiap generasi itu membutuhkan treatment, membutuhkan pola asuh sesuai dengan konteks di mana anak itu berada di zaman itu ya. Sehingga setiap orang tua perlu banyak keterbukaan belajar untuk menyesuaikan diri, tidak bisa kemudian dengan kaku mengatakan, "Dulu papamu kayak gini, dulu mamamu tuh dididik sama emakmu kayak gini, kamu sekarang harus kayak gitu." Nah itu pakai ilmu gitu, pokoknya kamu harus gini. Nah itu tentu tidak akan berdampak positif bagi anak. Ya sekarang ini ada banyak tayangan secara online, di mana orang tua itu memang tayangan itu harus disaring ya. Kita bisa mencari tayangan-tayangan positif yang membantu kita untuk memahami situasi tantangan zaman sehingga kita bisa membackup, kita berperan sebagai orang tua yang mensupport anak kita dengan segala tantangan yang dihadapinya. Kita bisa menerima dia dan melakukan bagian kita meskipun kita tahu bahwa sebagai orang tua kita juga terbatas. Ya, tapi kita mau belajar untuk menjadi orang tua yang berproses, ya, berproses untuk lebih memahami, untuk lebih punya pola asuh yang lebih baik gitu ya, untuk introspeksi diri dan terus belajar untuk berubah ke arah yang lebih baik, ke arah positif, terutama ke arah yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi orang tua yang bisa diteladani. Ya, karena sebagaimana firman Tuhan yang mengajarkan bahwa orang tua itu adalah yang punya tanggung jawab secara penuh ya untuk mendidik anak. Ya, didiklah anak menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ya, dia akan ya menjadi seperti apa yang kita lakukan, apa yang kita
arahkan bagaimana pola asuh kita. Kalau pola asuh kita ini sesuai dengan firman Tuhan, maksudnya kita menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, menjadi orang tua yang mendidik dengan baik, melakukan tanggung jawab, tidak hanya menyerahkan kepada pihak lain, tapi juga mengambil bagian untuk anak ini bisa dididik dengan baik, maka otomatis ya secara tidak langsung kita juga sedang membentuk generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang akan meneladani bahwa orang tuanya memang terbatas, tapi orang tuanya adalah orang-orang yang berusaha, takut akan Tuhan, berusaha melakukan bagiannya sebagai orang tua yang taat kepada firman Tuhan. Iya. Berikutnya bahwa pasangan suami istri perlu memahami perbedaan bahasa komunikasi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu bahasanya lugas, rasional. Tapi perempuan kadang-kadang ketika berkomunikasi itu butuh didengarin, tidak selalu butuh solusi. Ya, kalau orientasinya laki-laki mendengarkan atau suami mendengarkan istri, bisa saja curhatan istri itu dianggap minta pendapat, tapi tidak selalu demikian. Justru kadang istri itu curhat karena kepengen didengerin saja. Nah, jadi bahasa komunikasi laki-laki yang diajarkan oleh Bapak Jeffrey Rahmat yang saya pernah ikut dalam sebuah camp, ya, di mana beliau pembicaranya camp perempuan gitu ya. Beliau sebagai pembicara membuka rahasia tentang bagaimana supaya perempuan itu juga bisa memahami laki-laki. Tapi laki-laki itu di dalam kesempatan yang berbeda, Bapak ini juga menyampaikan bahwa laki-laki itu perlu memahami perempuan yang adalah istrinya dengan bahasa komunikasi yang menunjukkan empati. Contohnya ketika istri lagi curhat, lagi menyampaikan kesedihan, atau lagi menyampaikan masalah, atau lagi cerita, maka laki-laki bisa memvalidasi emosi atau perasaan istri dengan, oh gitu ya, oh ya ya ya, dengan mengangguk, dengan kata-kata yang mensupport gitu ya, membuat istri merasa diterima dan istri merasa didengarkan juga. Nah, sebagai penutup, ada sebuah ilustrasi kisah nyata ini ya, tentang John Maxwell. John Maxwell itu pakar leadership yang suatu saat beliau adalah sedang diundang ya dalam sebuah seminar sebagai seorang narasumber atau pembicara. Nah, waktu itu topiknya adalah tentang keluarga. Dan secara spesifik tentang keluarga yang bahagia. Istrinya kebetulan sedang hadir juga di situ. Pada waktu istrinya diketahui, oh ada ikut di dalam di dalam acara tersebut, duduk di depan, lalu pas break itu ya, waktunya break, ibu-ibu itu mendekat, lalu nanya, ibu-ibu, nah bagaimana ya, Pak John Maxwell itu suami yang membahagiakan ya? Istri dari John Maxwell itu berkata, enggak. Loh, Pak John Maxwell itu kan suami yang ideal kan? Enggak. Nah, jadi John Maxwell waktu dengar itu, waduh, rasanya kepengen cepat lari ya, keluar dari ruangan itu. Kalau bisa, dia akan pergi dari situ. Nah, namun ternyata istri John Maxwell ini berkata, suamiku bukan suami yang sempurna, bukan suami yang ideal. Dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Dan suamiku adalah suami yang punya segala hal yang dia upayakan untuk memberikan yang terbaik bagi istrinya. Namun kebahagiaan saya tidak ditentukan oleh dia. Karena biarpun Bapak John Maxwell ini suami yang baik, tapi saya tidak mau menggantungkan kebahagiaan saya kepada dia. Karena kebahagiaan saya adalah sebagai keputusan saya. Jadi saya memutuskan apakah saya itu mau bahagia atau tidak. Nah, jadi
Saudara-saudari, Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, kunci kebahagiaan dari sebuah pernikahan atau dari sebuah keluarga itu bukanlah kita menggantungkan kepada orang lain. Karena bisa saja pasangan kita sudah melakukan upaya sedemikian rupa untuk membuat kita bahagia. Tapi itu tergantung bagaimana penerimaan kita. Bahkan kita pun juga mungkin sudah berusaha membahagiakan pasangan. Tapi apakah sepenuhnya pasangan tahu usaha kita untuk membahagiakan dia dan dia memang benar-benar sangat bahagia? Oh, belum tentu. Kenapa? Kita semua punya keterbatasan, kita bukan manusia yang sempurna. Dan meskipun pasangan kita bukan orang yang sempurna, kita juga bukan orang yang sempurna, tapi kita bisa menjadikan dan menerima pasangan kita itu dengan cara yang sempurna. Dengan cara apa? Kita menerima dia tanpa syarat, kita mau mensupport dia, kita mau mengasihi dia, kita mau melakukan yang terbaik untuk pasangan kita, meskipun kebahagiaan kita itu bukan ditentukan dari itu semua, tetapi dari pilihan kita. Apakah kita mau berbahagia atau tidak, itu sebagai sebuah keputusan. Nah, sebagai penutup ada quote dari istri John Maxwell, yaitu namanya Margaret John Maxwell. Beliau mengatakan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab akan kebahagiaanku selain diriku sendiri. Ya, memang mungkin orang akan berkata, loh kebahagiaan kita ditentukan dari Tuhan, gitu ya. Tuhan yang memberikan kebahagiaan itu. Ya, secara vertikal kita tahu bahwa kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena Yesus sudah memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah rancangan yang terbaik untuk kehidupan kita yang sampai di kehidupan kekal. Dan saat ini ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya di dalam kehidupan berkeluarga, kita bisa saling support satu dengan yang lain, di mana pasangan kita itu adalah sebuah teamwork gitu ya. Kita dengan pasangan, dengan anak-anak, membangun kehidupan keluarga, sama-sama berupaya masing-masing pihak melakukan bagiannya untuk membentuk keluarga yang harmonis, keluarga bahagia, di mana kebahagiaan itu tidak bergantung kepada kita menuntut pasangan kita, anak kita, untuk membahagiakan kita. Tetapi kita sama-sama berusaha melakukan yang terbaik dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Mari kita mengakhiri firman Tuhan dengan berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau terus menolong setiap kami untuk melakukan firman-Mu. Apakah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, dalam panggilan hidup kami, sebagai siapapun kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi bagian di dalam sebuah keluarga yang sebagaimana menjadi kerinduan Tuhan, keluarga yang memuliakan Tuhan, di mana masing-masing pihak saling mendukung, saling mengasihi, dan melakukan firman Tuhan untuk boleh menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lain. Jadikan kami para orang tua menjadi role model bagi anak-anak kami, menjadi orang tua yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, yang mewariskan nilai-nilai iman kepada generasi selanjutnya. Dan kami belajar untuk saling membangun melalui komunikasi kami satu dengan yang lain, sehingga melalui perkataan kami, setiap anggota keluarga, pasangan kami, anak kami, orang tua kami, orang-orang di sekitar kami boleh dikuatkan, boleh dibangun, dan mereka boleh melihat Tuhan Yesus yang hidup di dalam hidup kami, dan mereka akan memuliakan nama-Mu. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati pasangan-pasangan yang mendengarkan siaran ini. Kami berdoa juga berkati siaran YouTube ini Tuhan, supaya boleh menjangkau dan terus Tuhan pakai menjangkau banyak keluarga,
sehingga banyak keluarga yang dipulihkan. Dan ketika mereka dipulihkan, nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.